Rudal Astros milik TNI, senjata andalan di segala medan. Militer Indonesia terus mengusahakan modernisasi alutsista, alat utama sistem pertahanan, demi menghadapi beragam ancaman di era globalisasi ini. Salah satunya adalah pengadaan rudal. Salah satu rudal yang dimiliki TNI adalah rudal Astros, Artillery Saturation Rocket System, rudal andalan yang telah terbukti kredibel sebagai sarana pertahanan darat modern. Angkatan Darat Brasil dari Korps Armet diketahui telah melakukan kunjungan ke Batalion Artileri Medan 1 Kostrad yang merupakan salah satu markas dari MLRS Astros 2 MK6. Dalam kunjungan tersebut, Angkatan Darat Brasil dan Batalion Artileri Medan 1 Kostrad melakukan latihan bersama LATMA bertajuk Personnel Exchange Program (PEP) soal MLRS Astros 2 MK6 yang diselenggarakan pada bulan Oktober tahun 2023 yang lalu. LATMA PEP ini secara umum meningkatkan kemampuan dengan cara bertukar pengetahuan melalui diskusi materi teori MLRS Astros 2 MK6 maupun materi di lapangan, seperti pemeliharaan dan perawatan MLRS Astros 2 MK6, amunisi roket dan permasalahan yang sering terjadi saat penembakan. Lalu apa sih MLRS Astros itu? Dan apa keunggulannya? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga selesai, dan jangan di-skip. MLRS Multi-Launcher Rocket System adalah jenis roket unggulan terbaru yang kini dimiliki oleh TNI AD sebagai senjata bantuan tembakan. Roket buatan Avibras Aerospatial Brazil ini mempunyai nama Astros, Area Saturation Rocket System. Diproduksi pertama kali pada tahun 1983 dan terus dikembangkan sampai sekarang. Seri yang dipilih dan dimiliki Indonesia adalah dari tipe 2 dan generasi ke-6, Astros 2 MK6. Tren MLRS adalah ke arah sistem peluncur modular, di mana pengisian ulang munisi dilakukan bersamaan dengan tabung peluncurnya, dengan cara mengganti tabung peluncur yang telah kosong dengan tabung peluncur baru yang sudah diisi munisi. Roket Astros 2 MK6 memiliki daya jangkau 9 km hingga 85 km dan kemudian akan dikembangkan dengan jenis amunisi kaliber baru dengan jarak jangkauan 150 km sampai dengan 300 km dengan jumlah launcher per truknya berisi 4, 16, hingga 32 peluncur. Roket Astros 2 memiliki multikaliber dari jenis SS-09 kaliber 70 mm, SS-30 kaliber 127 mm, SS-40 kaliber 180 mm, SS-60 dan 80 kaliber 300 mm, SS-150 kaliber 450 mm, serta seri Astros TM300 kaliber 450 mm. Astros 2 memiliki Fire Control Unit (AVUCF) sebagai pengendali, pengontrol terhadap masing-masing baterai saat penembakan. Juga dilengkapi dengan fire control komputer, trajektografi radar, digital radio, dan backup lainnya. Keunggulan lain dari Astros 2 adalah munisi dilengkapi dengan hulu ledak submunisi, copper cone, yang mampu menembus baja dengan ketebalan hingga 20 cm, sehingga mampu menghancurkan kendaraan lapis baja, tank, jenis apapun. Saat ini, Astros 2 sudah memperkuat jajaran TNI Angkatan Darat. Kelebihan roket Astros 2 yang dirancang di atas truk 6x6 AVLMU menjadikan roket ini digolongkan sebagai roket gerak sendiri. Dengan kendaraan truk 6x6 dapat melaju hingga 110 km per jam dan jarak jelajah 600 km. Dapat dikatakan Astros 2 mobilitasnya tinggi. Selain dapat bergerak sendiri, karena juga dapat diangkut dengan pesawat Hercules C-130 TNI Angkatan Udara. Rudal Astros adalah salah satu jenis rudal seri 202 mm yang diterjunkan oleh pembuatnya
Avibras Industria Aeroespacial SA Brazil. Di negara ini, rudal ini merupakan sistem persenjataan artileri yang sangat lengkap, yang dapat dilengkapi dengan berbagai macam jenis amunisi. Dilengkapi dengan sistem kendali inersial dan GPS, rudal Astros dapat dikendalikan melalui sistem komputerisasi, sehingga akurasi tembak menjadi sangat tinggi. Rudal Astros dilengkapi dengan berbagai macam amunisi antara lain roket buatan PT Pindad dari Indonesia yang mampu diatur jarak tembaknya sesuai dengan kebutuhan. Kemampuan tembak rudal Astros cukup mengesankan. Rudal ini mampu menembakkan roket dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu singkat, bahkan dapat terjadi dalam hitungan detik. Hal ini menjadikan rudal Astros sebagai sarana pertahanan darat yang sangat efektif dan bahkan mampu melindungi pasukan atau desa-desa dari serangan musuh. Para prajurit TNI yang dilatih menggunakan rudal Astros terbukti mempunyai keahlian dan keberanian dalam mengoperasikan sistem senjata modern ini. Seperti contohnya dalam operasi Tinombala di Sulawesi Tengah, para prajurit berhasil menggunakan rudal Astros dalam menghancurkan basis kelompok terorisme. Rudal Astros tidak hanya handal di darat, namun juga di padang pasir. Rudal ini mampu menembakkan roket dalam kondisi apapun dan memiliki daya hancur yang sangat tinggi sehingga mampu mematikan target yang dilewatinya. Hal ini menjadikan rudal Astros sebagai senjata andalan TNI dalam berbagai misi operasi militer. Kesimpulannya, rudal Astros merupakan senjata canggih dan andalan TNI dalam menghadapi berbagai ancaman di segala medan. Kemampuan yang dimiliki oleh rudal ini terbukti mampu memberikan dukungan tempur yang komprehensif dan efektif dalam melindungi pasukan dan menyerang musuh. Dengan semakin berkembangnya teknologi rudal Astros juga harus terus mengikuti perkembangan zaman agar selalu dapat diandalkan dan menjadi senjata andalan TNI. Karena ancaman pertahanan yang akan datang harus dihadapi dengan teknologi yang lebih canggih. Dengan kemampuan senjata yang semakin canggih dan modern, tentara Indonesia siap menghadapi ancaman yang makin kompleks dan seringkali tidak terduga. Maka, keberadaan rudal Astros ini sangat penting untuk menjamin stabilitas dan keamanan negara dalam memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Demikianlah ulasan singkat kami mengenai rudal Astros milik Tentara Nasional Indonesia yang menjadi senjata andalan di segala medan di Nusantara tercinta ini. Militer Indonesia terus mengusahakan modernisasi alutsista, alat utama sistem pertahanan, demi menghadapi beragam ancaman di era globalisasi ini. Salah satunya adalah pengadaan rudal Astros. Kami sadar bahwa konten ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, dukung terus channel ini agar semakin baik dan berkembang. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Salam sehat selalu, salam persatuan, demi keutuhan NKRI.